أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagia pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat berharap perkumpulan kita ini menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang bertemu karena Allah, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka termasuk dari orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bertemu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya sering terjadi persahabatan, jalinan persahabatan di antara kebanyakan orang, akan tapi persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang terjalin semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan akhirat. Semoga kita, ya, terutama antum sekalian yang bergabung dalam grup BB Al-Ilmu, saya tidak tahu saya anggota atau bukan, ya, tapi antum kebanyakan anggotanya. Semoga antum semua termasuk dari orang-orang tersebut yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini, ya, sesi pertama akan saya sampaikan tentang yaitu fikih siam, fikih tentang berpuasa di bulan Ramadan, dan insyaallah sesi kedua nanti yang lebih penting lagi, yaitu tentang bagaimana amalan-amalan yang harus dilakukan oleh seorang muslim tatkala di bulan Ramadan, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam hafizahullah taala. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Syariat Islam merupakan syariat yang sempurna dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya daripada manusia itu sendiri. Dan tidak ada syariat yang Allah turunkan kecuali di balik syariat tersebut ada hikmah-hikmah yang sangat mulia. Demikian juga syariat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati ternyata syariat siam, puasa, bukanlah syariat khusus umat Islam, bahkan telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat terdahulu, terhadap kaum-kaum dari nabi-nabi terdahulu. Ini menunjukkan akan pentingnya syariat puasa.
dan memiliki hikmah-hikmah yang sangat banyak. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari disyariatkannya puasa. Di antaranya, ya, mereka menyatakan bahwasanya seorang yang berpuasa akan lebih mengerti tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Tatkala dia merasa lapar, maka dia tahu bagaimana besar nikmat kenyang. Tatkala Allah menjadikan perutnya kenyang, sebenarnya itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang sering kita lupakan. Karena sebagian orang atau sebagian kita terkadang baru bisa benar-benar merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tatkala nikmat tersebut ditarik atau dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang baru sadar akan berharganya, bernilainya nikmat memandang tatkala matanya sakit. Seorang baru sadar akan nikmatnya kesehatan, dia bisa banyak beraktivitas, banyak ibadah yang bisa dilakukan. Kapan dia sangat sadar? Tatkala dia sakit. Ini sering dirasakan oleh sebagian orang, dan diantaranya hikmah dari berpuasa yaitu seorang bisa sangat sadar akan pentingnya atau akan besarnya nikmat kenyang yang Allah berikan kepadanya. Kapan dia rasakan tersebut? Tatkala dia merasa lapar, tatkala menjalankan ibadah puasa. Hikmah yang lain disebutkan oleh para ulama yaitu bahwasanya seorang yang berpuasa maka dia akan lebih perhatian terhadap orang-orang yang miskin. Dia bisa merasakan bagaimana rasa lapar yang dirasakan oleh saudara-saudaranya sama muslim yang mungkin terkadang tidak tahu apa yang harus mereka makan setiap harinya. Banyak di antara kaum muslimin yang masih dalam keadaan fakir, masih dalam keadaan miskin. Kalaupun mereka makan, mereka tidak bisa makan apa yang mereka hasratkan. Ya, uang mereka tidak cukup untuk membeli makanan yang mereka inginkan. Oleh karena jika tatkala seorang berpuasa, dia bisa merasakan bagaimana ya sulitnya atau rasa lapar yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang kelaparan. Tatkala dia merasakan hal tersebut, maka perhatian dia terhadap saudara-saudaranya semakin besar dan akan memberi motivasi kepadanya untuk berinfak dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Ada hikmah yang lain juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya sungguhnya perkara yang paling berat dialami oleh orang-orang penduduk neraka adalah rasa lapar dan rasa haus. Selain diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab neraka jahanam, mereka dibakar. Di antara penderitaan yang mereka rasakan adalah rasa lapar yang sangat luar biasa dan rasa haus yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dialog antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Sampai-sampai penduduk neraka berkata kepada penduduk surga, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Tatkala penduduk neraka menyeru kepada penduduk surga. Di mana kapan itu tatkala di dalam neraka, tatkala mereka merasakan rasa lapar yang amat sangat dan rasa haus yang sangat parah, sehingga mereka mengatakan, "Wahai penduduk surga, berikanlah kepada kami sebagian dari minuman kalian dan dari makanan yang Allah berikan kepada kalian." Maka penduduk surga mengatakan, "Innallaha harramahuma 'alal kafirin." Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya makanan ini bagi orang-orang yang kafir. Para ulama menyebutkan tatkala seorang berpuasa, dia bersabar dengan menahan rasa lapar dan menahan rasa haus, maka kesabarannya ini niscaya akan bisa menjauhkan dia dari rasa lapar dan rasa haus yang dirasakan oleh orang-orang yang diazab di neraka jahanam. Tatkala dia mengingat bagaimana rasa lapar dan rasa haus yang akan menimpa para penduduk neraka jahanam, maka akan mudah bagi dia untuk menjalani rasa lapar dan rasa haus tatkala dia sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama juga yaitu bahwasanya puasa dengan berpuasa melatih kita untuk mempersempit jalannya syaitan. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yajri min bani Adam majra dam." Bahwasanya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia dalam aliran darah. Ya. Oleh karena jika seorang berpuasa, dia akan mempersempit aliran syaitan. Karenanya Nabi SAW pernah bersabda kepada para pemuda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda,
barang siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa illam yastati' fa alaihi bisiyam. Barang siapa yang tidak mampu, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Karena dengan puasa tersebut akan mengurangi syahwatnya, mempersempit jalan-jalan yang ditempuh oleh syaitan. Oleh karena barang siapa yang sudah memiliki hasrat yang tinggi untuk menikah, ya, syahwatnya sudah berkobar-kobar tetapi tidak punya modal, maka sebagian ulama mengatakan bukan hanya sunnah dia berpuasa, tapi wajib bagi dia untuk berpuasa, untuk mengurangi syahwatnya. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Di antara hikmah juga yang disebutkan oleh para ulama tentang berpuasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin seorang hamba senantiasa berada dalam keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memperlipat gandakan pahala minimal 10 kali lipat. Oleh karenanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, maka seakan-akan dia berpuasa 10 bulan. Dan kita tahu bahwasanya 1 tahun ada 12 bulan. Jadi karena 1 hari dilipat gandakan seperti 10 kali, maka barang siapa yang berpuasa sebulan penuh, seakan-akan dia berpuasa selama 10 bulan. Kemudian ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal yang mewakili 2 bulan yang tersisa. Sehingga barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma dahar, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh, sehingga dia senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia dinilai senantiasa berpuasa setiap hari. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian daripada hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Adapun keutamaan tentang puasa di bulan Ramadan, maka sangatlah banyak ya. Puasa sendiri memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bulan Ramadan sendiri memiliki keutamaan yang luar biasa. Tatkala tergabungkan antara keduanya, bulan suci Ramadan kemudian disertai dengan ibadah puasa itu sendiri, maka membuahkan ya keutamaan yang luar biasa ya. Di antara keutamaan berpuasa di bulan Ramadan ya, kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi kabar gembira kepada para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Oleh karenanya disunahkan bagi kita tatkala akan tiba bulan Ramadan ya, maka kita kabarkan kepada saudara-saudara kita, baik melalui BBM atau melalui SMS atau kita telepon, kita beri kabar gembira kepada mereka, kita ingatkan tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Ramadan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufiddatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, yang menunjukkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka tertutup, yang menunjukkan redanya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis syayatin, bahkan setan-setan dibelenggu. Oleh karenanya kalau antum perhatikan hadis ini, benar-benar bulan Ramadan itu dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar membuat kaum muslimin semangat untuk beribadah. Sampai rahmat Allah diturunkan, kemarahan Allah diredakan, kemudian setan-setan dibelenggu ya. Ini suatu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkondisikan bulan Ramadan agar kaum muslimin bisa berlomba-lomba beribadah di bulan tersebut, karena ini merupakan musim panen bagi kaum muslimin. Kita tahu jika ada misalnya pameran ya, pameran perdagangan, pameran buku atau pameran tertentu yang di situ akan datang banyak para pembeli, kita dapati para pedagang begitu bersemangat untuk berjualan di hari-hari pameran tersebut. Mereka benar-benar berusaha ekstra kerja keras agar bisa meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya, mengingat waktu pameran terbatas. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian waktu di antara 1 tahun untuk memotivasi kaum muslimin untuk beramal saleh. Di antaranya tatkala bulan Ramadan. Tatkala bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan tersebut dengan diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai setan-setan juga dibelenggu.
Setan-setan juga dibelenggu ya. Meskipun ada beberapa pendapat dari para ulama tentang makna dibelenggunya para setan. Ada yang mengatakan bahwasanya ya, yang dibelenggu gembong-gembongnya saja ya. Ya, adapun yang setan-setan kroco masih berkeliaran. Karena dalam satu lafaz disebutkan maradatun syayatin, yang dibelenggu adalah gembong-gembong jin ya. Gembong-gembong jin yang kafir, adapun setan-setan yang kroco masih berkeliaran. Buktinya masih banyak orang bermaksiat tatkala bulan Ramadan, meskipun kita akui bahwasanya di bulan Ramadan kuantitas dan kualitas maksiat berkurang. Ini kenyataan yang kita lihat ya. Karena memang gembong-gembong jin lagi dibelenggu, tinggal yang kroco-kroconya. Ada yang mengatakan bahwasanya seluruh jin dibelenggu, baik yang jin gede maupun jin kecil. Semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dibelenggunya jin-jin tersebut bukan berarti membuat mereka tidak beraktivitas sama sekali. Mereka masih punya aktivitas, akan tetapi aktivitasnya terbatas. Seperti seorang penjahat yang dibelenggu di penjara, dia masih bisa ngomong, masih bisa gerak-gerakan kaki, dia masih beraktivitas, tapi aktivitasnya terbatas. Oleh karenanya masih saja ada yang bermaksiat. Ada yang mengatakan bahwasanya seluruhnya dibelenggu, tidak bisa beraktivitas sama sekali. Setan-setan dari golongan jin. Yang aktivitas setan-setan dari golongan manusia. Yang mereka adalah murid-murid dari setan-setan dari golongan jin. Ya, mereka sudah dididik selama 11 bulan, maka pada bulan Ramadan mereka bisa beraktivitas sendiri, bahkan mengganggu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kenyataan yang kita lihat bahwasanya aktivitas kemaksiatan pada bulan Ramadan memang semakin sedikit ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan bulan tersebut sehingga mempermudah kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya kemaksiatan itu bukan hanya timbul dari gangguan syaitan, bisa juga dari hawa nafsu manusia itu sendiri ya, yang telah terlatih untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah yang lain dari ibadah puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah sehari saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka jahanam sejauh 70 tahun. Ini ganjaran yang luar biasa bagi orang yang berpuasa. Banyak sekali ya keutamaan berpuasa. Yang saya sebutkan tadi hanyalah sebagiannya. Adapun pahala yang hakiki, pahala yang sebenarnya dari ibadah puasa, maka tidak ada yang mengetahui kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang cukup panjang, beliau mengatakan, kullu amali ibni Adam yudha'af. Seluruh amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu asyru amsalha ila 700 dha'fin. Dan satu amalan kebajikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, kata Nabi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku. Jadi kalau pahala amalan-amalan selain puasa, Allah akan lipat gandakan dari 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Adapun puasa, hanya Allah yang tahu berapa kali lipat gandakannya. Allah mengatakan kecuali puasa, keluar dari kaidah pelipat gandaan pahala. Kalau amalan selain puasa 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Adapun puasa khusus, kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan balasnya langsung. Kata Allah Subhanahu wa taala, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya dan minumannya min ajli, karena aku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan tatkala dia berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan tatkala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khalufu fihi atyabu indallahi min rihal misik, dan bau mulut yang keluar dari mulut seorang berpuasa lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau minyak kasturi. Oleh karenanya apa yang kita sebutkan tadi hanya sebagian dari pahala fadilah dari berpuasa. Adapun pahala yang hakiki tentang puasa yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan balasnya
dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mewasiatkan amalan apa yang harus dia lakukan. Kata beliau, "Ya Rasulullah, murni bi amalin." Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku untuk beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu." Hendaknya kau berpuasa, tidak ada yang sebanding dengan puasa. Abu Umamah mengulangi lagi, "Ya Rasulullah, murni bi amalin." Perintahkan aku untuk mengerjakan suatu amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu." Hendaknya kau berpuasa, tidak ada yang sebanding dengan puasa. Abu Umamah mengulangi untuk ketiga kali, "Ya Rasulullah, perintahkanlah aku untuk mengamalkan suatu amalan." Dan jawabannya juga sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu." Hendaknya kau berpuasa, tidak ada yang sebanding dengan puasa. Dan di antara yang kita harapkan dari berpuasa adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita renungkan tentang dosa-dosa yang kita lakukan, tentunya sangatlah banyak ya. Dan tidak ada di antara kita yang terlepas dari dosa, baik dosa yang dilakukan oleh lisan ataupun dari jawarih anggota tubuh dan juga dari pandangan. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Di antara kesempatan untuk bisa terampunnya dosa-dosa kita adalah dengan berpuasa. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-shaimina was-shaimat." Dan para lelaki yang berpuasa dan para wanita yang berpuasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka ya maghfiratan, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dengan penuh berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahuma." Ya. Bahwasanya antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Banyak orang yang berpuasa, namun tidak semuanya meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Ada syaratnya. Barang siapa yang beriman, melaksanakan ibadah puasa dengan keimanan, yakin bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala bagi orang berpuasa, wa ihtisaban, dan benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tatkala berpuasa dengan mengharapkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan maghfirah tersebut. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencela seorang yang mendapati bulan Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, kemudian beliau berkata, "Amin, amin, amin. Ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah." Maka para sahabat bertanya, "Kenapa engkau berkata demikian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau mengaminkan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna Jibril alaihissalam atani faqal." Sungguhnya Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan dia berkata, "Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allahu, qul amin." Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah semakin menjauhkan dia. Katakanlah amin wahai Muhammad." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Amin, amin, amin." Ini hadis yang sangat tegas menunjukkan orang yang tidak diampuni oleh Allah pada bulan Ramadan adalah orang yang sangat merugi, sehingga didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena bulan Ramadan telah dikondisikan oleh Allah untuk kita bisa meraih ampunan. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala, lantas dia tidak diampuni pada bulan tersebut, maka sudah sangat keterlaluan. Maka orang seperti ini berhak untuk didoakan kecelakaan, didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Inna lillahi fi kulli yaumin wa lailah utaqa'u minan nar." Fi syahri Ramadan, bahwasanya setiap malam di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mencatat orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka jahanam. Setiap malam ini. Kita tidak tahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang tercatat tersebut. Entah malam keberapa kita beribadah,
kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat kita entah malam pertama, entah malam di tengah atau malam terakhir. Yang hadis ini menunjukkan lemahnya riwayat yang tersebar di masyarakat bahwasanya Ramadan terbagi menjadi 3. Sepertiga yang pertama apa? 10 malam apa katanya itu? Rahmat. 10 malam kedua? Maghfirah. 10 malam ketiga? Dibebaskan dari neraka jahanam. Kita bilang tidak benar. Dari malam pertama sampai malam terakhir semuanya rahmat Allah, semuanya ampunan Allah, dan semuanya pembebasan dari neraka jahanam. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa dzalika fi kulli lailah. Dan pembebasan orang-orang dari neraka jahanam ini berlaku setiap malam. Setiap malam di bulan Ramadan. Kita berharap semoga kita termasuk dari orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan dibebaskan dari azab neraka jahanam. Yang perlu saya ingatkan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, agar kita bisa menyempurnakan amalan ibadah puasa kita, maka yang berpuasa bukan hanya menahan lapar dan hanya menahan haus, tapi kita juga berusaha menjaga jawarih kita, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan kemaksiatan. Terlebih-lebih lagi sebagian ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat jika seorang berpuasa kemudian melakukan dosa, maka puasanya batal, tidak sah. Ya. Meskipun ini pendapat yang kurang kuat, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya barang siapa yang berpuasa kemudian melakukan dosa-dosa, maka akan mengurangi pahala puasanya atau menggugurkan pahala puasanya. Tetapi puasanya tetap sah dan tidak perlu diqadha, ya. Karena jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tapi dia tidak raih dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan rasa dahaga. Bahkan kata Nabi SAW, rubba qa'imin, dan betapa banyak orang yang salat malam, ya. Tapi dia tidak mendapatkan dari salat malamnya kecuali hanya rasa letih. Dia tidak memperoleh kecuali hanya rasa letih. Ini menunjukkan ada orang-orang yang mereka berpuasa, mereka menahan lapar, mereka menahan haus, mereka menahan syahwat mereka. Akan tapi mereka terjerumus dalam praktek-praktek yang salah, dalam dosa-dosa, sehingga mereka tidak mendapatkan dari ibadah puasa mereka kecuali rasa lapar, rasa dahaga, dan rasa letih tatkala salat tarawih. Rasa letih tatkala salat tarawih. Oleh karena saya ingatkan juga kepada para ibu-ibu, ya, tatkala bulan Ramadan, ya, di antara bentuk berbakti kepada suami adalah menyiapkan santapan sahur dan juga santapan berbuka. Akan tapi jangan sampai israf, berlebih-lebihan, ya. Jangan sampai israf, berlebih-lebihan sehingga waktunya habisnya banyaknya untuk menyiapkan makanan. Dari pagi sudah pergi ke pasar beli barang macam-macam, kemudian masaknya dengan 10 model, judul makanannya ada 10, ya. Kemudian akhirnya waktunya habis buat masak, sementara dia tidak sempat baca Quran, tidak sempat berzikir, habis sholat segera assalamualaikum, kemudian bersegera untuk mengolah makanan. Maka ini hati-hati, karena ini kebiasaan sebagian para ibu-ibu, ya. Kalau sesekali tidak mengapa, tapi kalau setiap hari seperti itu, maka sayang waktunya. Dan kita tahu bahwasanya israf, berlebih-lebihan, ya, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Banyak ulama yang mewasiatkan atau menasihatkan, kalau memang punya kulkas yang besar, punya freezer yang besar, maka sebelum bulan Ramadan beli itu seluruhnya makanan untuk sebulan. Terutama kalau kita di sana di Madinah, ya, semuanya es-esan, ikan es-esan, daging es-esan, semuanya, ya, kita beli buat sebulan atau buat setengah bulan sehingga keluar ke pasar jarang, ya. Kalau di sini mungkin sulit dipraktekkan tersebut, ya, karena mungkin kulkasnya kecil-kecil, freezernya kecil-kecil, dan juga antum lebih senang makan makanan yang segar. Adapun kalau di sana, ya, makanan banyak yang kalengan, ya, sehingga sering saya dengan para khatib menasihatkan agar untuk membeli barang-barang sebelum datangnya bulan Ramadan. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, sekarang kita masuk dalam fikih Ramadan, ya. Sebelum masuk dalam fikih Ramadan, tentunya kita tahu kita tidak boleh berpuasa kecuali tatkala masuk bulan Ramadan. Dan sering terjadi khilaf, ya, di antara masyarakat tentang penentuan satu Ramadan. Penentuan satu Ramadan. Dan khilaf itu terjadi dari dua sisi. Sisi pertama
cara menentukan satu Ramadan. Ini ada khilaf. Jumhur ulama mengatakan dengan atau hampir seluruh ulama mengatakan dengan melihat hilal. Sebagian ulama atau sebagian orang menyatakan dengan hisab. Sisi pertama. Sisi kedua yang dikhilafkan oleh masyarakat, bagaimana jika terjadi perbedaan penglihatan hilal? Sebagian negara sudah melihat hilal, sebagian negara belum. Apakah harus kalau satu negara sudah melihat hilal, satu dunia harus ikut? Ataukah yang menjadi patokan misalnya kerajaan Arab Saudi? Ataukah masing-masing negara punya penglihatan hilal sendiri? Dan ini sudah khilaf ini sampai sekarang masih terus berlanjut. Adapun permasalahan pertama, yaitu menentukan tanggal 1 Ramadan dengan hisab, maka sungguhnya para ulama banyak yang mengingkari pendapat ini. Bahkan banyak yang mengatakan bahwasanya menentukan hilal dengan hisab merupakan suatu perkara yang batil. Oleh karenanya banyak ulama yang menyatakan ijma, bahwasanya para ulama telah berkonsensus bahwasanya hisab tidak bisa dijadi patokan. Ijma ulama dan tidak boleh menyelisih ijma. Di antara para ulama yang menukilkan tentang ijma ulama, bahwasanya para ulama telah berkonsensus tidak boleh menentukan hilal atau menentukan 1 Ramadan dengan hisab. Di antaranya dinukil oleh Ibnul Munzir menukil ijma tentang hal ini, tidak boleh pakai hisab. Kemudian juga Ibnu Abdul Bar dari ulama mazhab Malikiyah kalau tidak salah yang hidup di abad keempat juga menyatakan bahwasanya tidak ada sudah ada ijma dari kalangan para ulama bahwasanya tidak boleh menggunakan hisab. Kemudian juga Ibnu Rushd Al-Jadd bukan Ibnu Rushd yang punya Bidayatul Mujtahid, tetapi kakeknya dari ulama Malikiyah juga menyatakan ijma ulama tidak boleh pakai hisab. Dan juga Al-Baji yang menyatakan bahwasanya juga tidak boleh ada hisab. Dan yang terakhir juga Ibnu Taimiyah rahimahullah juga telah menukil ijma bahwasanya tidak boleh menggunakan hisab dalam menentukan 1 Ramadan. Mereka punya dalil yang sangat banyak. Di antaranya ikhwani fillah azanillahu ayyakum, hadis-hadis yang sangat tegas yang menyuruh kita untuk melihat hilal, menyuruh kaum muslimin untuk melihat hilal. Karena syariat Islam ini adalah syariat yang mudah, terutama yang berkaitan dengan masalah peribadatan. Syariat Islam menjadikan alamat tandanya satu waktu peribadatan dengan alamat-alamat tanda-tanda yang mudah. Contohnya seperti sholat 5 waktu, semua orang bisa mengetahui. Sholat maghrib waktunya dengan terbenam matahari, sholat subuh dengan terbitnya fajar, sholat zuhur jika matahari sudah lewat, pas di tengah sudah lewat, sudah tergelincir dari garis tengah, maka tiba waktu sholat zuhur. Sholat asar tatkala dimulai tatkala bayangan panjang suatu benda sama dengan tinggi benda tersebut. Ini semua bisa dilihat oleh setiap orang yang ingin mempraktekkan, mudah bagi dia. Seperti sholat maghrib, kapan mulai sholat maghrib? Kalau matahari sudah tenggelam. Sholat isya kapan? Kalau warna merah di langit sudah hilang, sudah masuk waktu sholat isya. Perkara yang mudah. Demikian juga tatkala puasa di bulan Ramadan. Hilal-hilal yang berkaitan dengan ibadah. Hilal ini berkaitan dengan ibadah banyak, dalam berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan ibadah haji. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang di antara kalian melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal, wahai Rasulullah. Katakanlah itu adalah tanda-tanda bagi manusia dan juga untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi syariat mudah sehingga alamat untuk melaksanakan suatu ibadah tidak perlu harus orang khusus. Kalau kita berbicara tentang hisab falaki, cara hisab, kemudian ilmu astronom, maka jarang orang yang mengetahui. Terutama di zaman Nabi SAW. Zaman Nabi ada ahli hisab, ada. Di zaman para sahabat juga ada ahli hisab. Akan tetapi mereka tidak menggunakan tata cara tersebut karena hanya sedikit orang yang mengetahui. Padahal setiap orang yang mau berpuasa silakan dengan melihat hilal, dia bisa melihat dengan sendiri dan perkaranya mudah. Tidak perlu hanya orang khusus yang mengetahui ilmu ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya menentukan 1 Ramadan atau 1 Syawal atau 1 Dzulhijjah dengan hisab, maka ini perkara yang batil yang tidak pernah dicontohkan oleh para salafus saleh. Para sahabat, para tabi'in tidak pernah mencontohkan hal ini.
Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan dalam satu hadis, "Inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub." Kami adalah umat yang tidak bisa baca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak menulis dan kami tidak menghisab. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang ummi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ini disepakati oleh para ulama. Hanya saja para ulama khilaf. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa baca dan tidak bisa tulis? Itu berlangsung sampai meninggalnya Nabi, atau setelah itu Nabi bisa baca dan bisa tulis? Yang lebih kuat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan Al-Quran itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Quran kepada seorang manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, sehingga semakin jelas bahwasanya Al-Quran benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak bisa hisab, apalagi ilmu hisab. Dan Nabi menjelaskan, "Asyhuru hakadza." Nabi mengatakan bulan itu 29 hari atau 30 hari. Nabi menegaskan Nabi tidak pakai hisab. Lantas datang orang-orang belakangan, kita pakai hisab. Ini kan bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis-hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah kalian dengan melihat hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilul iddata Sya'ban 30. Kalau ternyata ada awan yang menutup hilal, maka penuhilah bulan Sya'ban 30 hari. Ini hadis yang lafal seperti ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Ya. Banyak sahabat yang meriwayatkan, sampai ada satu risalah menulis tentang puluhan riwayat dari para sahabat yang menyatakan kalau terjadi mendung, hilal tidak kelihatan, maka hendaknya menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kita dapati tatkala kita nonton perdebatan, ada sebagian orang yang mereka menolak hadis ini, mereka mengatakan yang riwayatkan cuma Abu Hurairah. Ini tidak benar. Karena yang jelas Abu Hurairah mengatakan dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau ternyata hilal tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Dia pun mencela hadis ini, dia mengatakan yang meriwayatkan cuma Abu Hurairah. Subhanallah. Kalau yang meriwayatkan Abu Hurairah sendiri pun kita terima. Ini karena sudah fikih yang mereka bawa sejak dahulu, bahwasanya harus dengan hisab, bahkan dijadikan patokan kebenaran dan kesalahan. Ya. Sehingga akhirnya tatkala datang sudah jelas hadisnya, kalau ada mendung maka penuhilah bulan Sya'ban 30 hari, tidak perlu pakai hisab. Akhirnya mereka tolak dengan beralasan bahwasanya hadis ini hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Padahal ini salah. Diriwayatkan oleh selain Abu Hurairah ada banyak sahabat, sebagaimana tadi saya sebutkan. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir mengatakan, "Man shama fi yaumin yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ke-30 tatkala ada hilal atau tidak, ada mendung, masih tidak jelas kelihatan atau tidak, masih diragukan, belum kelihatan hilal, maka tidak boleh seorang mengatakan saya ingin berpuasa, jangan sampai ini tanggal 1 Ramadan. Berhati-hati, tidak boleh. Tidak semuanya hati-hati, diperbolehkan. Di antaranya seperti hal ini. Rasulullah SAW tidak boleh melarang kita berpuasa. Kata Rasulullah SAW, "Sumu li ru'yatihi." Puasalah kalau melihat hilal. Jangan kita berpuasa sebelumnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "La tataqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain." Janganlah kalian mendahului puasa di bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali orang yang biasa berpuasa. Kebetulan 30 Sya'ban biasanya jatuh hari Kamis, dia biasanya puasa Senin Kamis, maka ini tidak jadi masalah. Adapun seorang yang tidak biasa puasa sunnah, kemudian sengaja berpuasa pada 30 Sya'ban padahal hilal belum terlihat, dalam rangka untuk hati-hati, kata Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, orang seperti ini faqad asa Abul Qasim, dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu ayyakum, yang menjadi patokan bagi kita adalah melihat hilal. Terlihatnya hilal bukan adanya hilal.
Karena mereka terkadang mengatakan, kita kan sudah punya alat canggih, meskipun hilalnya tidak kelihatan, tapi ada hilal di situ menurut perhitungan. Kita bilang yang jadi patokan bukan adanya hilal, tapi terlihatnya apa? Terlihatnya hilal, dan Rasulullah sudah kasih solusi. Kalau hilal tidak kelihatan, maka Sya'bannya 30 hari. Kalau hilalnya kelihatan, ya Sya'bannya 29 hari. Solusi yang mudah dari Nabi SAW. Ngapain kita kemudian persulit diri dengan hisab dan macam-macamnya, sehingga kita harus mentakwil hadis Nabi, harus menolak hadis Nabi SAW. Ya. Oleh karenanya saya katakan tadi, ini perkara yang dikatakan ijma' oleh para ulama, tidak berlaku hisab dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal atau satu Dzulhijjah. Bahkan ya ikhwan, kejadian di Saudi Arabia tatkala musim haji, ada salah seorang kiai dari Kudus, ya. Seluruh umat di dunia, ya, misalnya wukuf di Arafah pada hari Kamis misalnya, karena melihat hilal, berdasarkan penglihatan hilal, sehingga tanggal 9 Dzulhijjah jatuhnya pada hari Kamis. Ini kiai sendiri, dia wukufnya hari Jumat. Kenapa? Berdasarkan hisab yang dia hitung. Subhanallah, ini menyelisih satu dunia. Orang satu dunia wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah di hari Kamis atau hari tertentu, saya lupa harinya. Kemudian dia wukufnya pada hari berikutnya karena menurut perhitungan hisab dia, ya subhanallah, ini terlalu berlebihan sampai seperti ini. Ini perkara pertama yang timbul khilaf di antara para ulama, ya, tapi kita katakan sebenarnya bukan khilaf, karena khilaf ini tidak muktabar. Adanya hisab itu khilaf yang tidak muktabar, karena tidak semua khilaf kita anggap. Ada khilaf yang kuat, yang kita toleransi dengan khilaf tersebut, dan ada khilaf yang tidak kuat. Di antara khilaf yang tidak kuat masalah hisab, karena menyelisih ijma' para ulama. Perkara kedua yang merupakan khilaf dan khilafnya kuat adalah jika terlihat hilal pada suatu negara, apakah negara yang lain harus ikuti atau masing-masing negara punya penglihatan hilal sendiri. Ini khilaf sejak zaman dahulu, ya. Akan tapi ya dalilnya juga sama-sama kuat, ya. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya masing-masing tempat ada ru'yahnya sendiri, tidak perlu mengikuti tempat yang lain. Oleh karenanya tatkala sebagian orang pergi ke negeri Syam, kemudian melihat hilal di daerah Syam, tatkala dia balik ke kota Madinah ketemu Ibnu Abbas, maka orang tersebut mengatakan, hadis Quraib, dia mengatakan, "Ala taktafi bi ru'yati Muawiyah?" Kenapa kau tidak mencukupkan dengan penglihatan hilal yang dilakukan oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu di negeri Syam? Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Hakada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Inilah yang diperintahkan Nabi kepada kami. Jadi masing-masing masing-masing melihat hilal di tempatnya masing-masing. Padahal kita tahu bahwasanya antara Syam dan Madinah masih satu negara waktu itu. Akan tapi jaraknya sangat jauh, sehingga terjadi perbedaan hari dalam permulaan satu Ramadan atau akhir Ramadan. Dan Ibnu Abbas bersikeras, ya, berpendapat bahwasanya kami tidak akan mengikuti penglihatan mereka, kami harus lihat sendiri. Oleh karenanya banyak fatwa ulama, ya, yang menyarankan bahwa setiap negara untuk melihat hilalnya masing-masing. Ini lebih menuju pada persatuan negara tersebut, ya. Karena jika terutama alhamdulillah pemerintah Indonesia juga memberi perhatian khusus tentang masalah ru'yah hilal, sehingga banyak pos-pos, yaitu para ahli pengamat hilal, orang-orang yang lihat hilal yang dipasang oleh pemerintah, sehingga kita percaya bahwasanya hasil penglihatan hilal yang dilakukan oleh pemerintah insyaallah akurat, ya, karena banyak pos yang dipasang oleh pemerintah. Wallahu taala alam bisawab, dan ini lebih baik dalam persatuan dan kesatuan umat Islam. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Perkara berikutnya adalah tentang berniat. Tatkala seorang hendak melaksanakan ibadah puasa, maka tentunya dia harus berniat. Dan kalau puasa wajib, maka dia harus berniat sebelum terbit fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumu illa man ajma'a as-siyam qabla al-fajr." Tidak boleh berpuasa kecuali seorang yang sudah bertekad untuk atau pasang niat sebelum terbit fajar. Barang siapa yang tidak terbetik dalam hatinya ingin puasa besok, kemudian dia tidak terbetik dalam hatinya untuk berpuasa besok, kemudian dia berpuasa keesokan harinya, maka puasanya tidak
tidak sah. Dia harus pasang niat sejak malam. Berbeda dengan puasa sunnah. Orang yang berpuasa sunnah, maka dia boleh puasa, niat puasa di siang hari, dan ini sebagaimana yang sering dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin puasa sunnah terkadang di pagi hari atau di siang hari bahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya seperti Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal indakum qada?" Ada siap enggak makan siang? Kata Aisyah, tidak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illa fa inni shaim." Kalau gitu saya puasa. Tidak ada makan siang. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad kuntu asbahtu shaiman." Tidak ada makanan, saya tadi pagi sudah berpuasa. Oleh karenanya barang siapa yang puasa sunnah tidak disyaratkan untuk berniat sejak malam hari. Dia boleh berniat siang hari, tapi dengan syarat paginya dia belum makan, ya. Dengan syarat paginya dia belum makan, misalnya bangun-bangun ya dalam keadaan belum makan, kemudian asal lebih baik puasa aja lah. Baru niat jam 10. Jam 10 dia baru berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka pahalanya mengalir dari jam 10 sampai terbenam matahari. Kapan dia mulai niat, maka tatkala itu dia berpuasa. Adapun puasa wajib, maka dia harus berniat sejak malam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Tentunya kita tahu bahwasanya tatkala berniat puasa tidak perlu kita mengatakan ya nawaitu sauma ghadin, ya sebagaimana yang diajarkan oleh Ipin Upin, ya jangan diikuti itu. Nawaitu sauma ghadin itu an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanata, terus apa? Lillahi ta'ala. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah saya singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang masalah talaffuz bin niyyah, melafalkan niat. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang lemah pun tidak ada. Jangankan hadis yang lemah, hadis palsu pun tidak ada, ya. Dulu orang yang bikin hadis palsu belum terpikir untuk membuat lafal bin niyyah. Tidak ada hadis palsu pun yang menyatakan Rasulullah mengatakan harus melafalkan niat. Dan tidak perlu, karena seorang yang ingin melafalkan niat, apa fungsi dia melafalkan niat? Toh yang menjadi patokan adalah di hati. Yang jadi patokan di hati bukan lisannya. Kalau lisannya mengatakan saya salat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia riya, tidak bermanfaat ucapannya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, kamu itu melafalkan niatnya apa? Mau mengabarkan dirimu sendiri atau mengabarkan orang di sampingmu? Kalau ingin mengabarkan dirimu sendiri, buat apa? Kalau ingin mengabarkan orang di sampingmu, dia juga tidak ingin tahu. Mau sholat apa terserah kamu, dia tidak ingin dengar. Atau ingin mengabarkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak perlu melafalkan niat. Akhirnya apa? Timbul was-was dalam ibadah. Sampai orang tatkala mau sholat terkadang susah sekali. Usolli enggak jadi. Usolli jadi repot. Ini kejadian sering. Kadang dia sebelum sholat dia qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, biar setannya lari. Biar dia ikhlas tatkala apa? Ini sering terjadi, kita lihat sendiri orang seperti ini. Bahkan kejadian pernah kejadian di Solo, ada seorang yang dia sholat kebetulan 2 lantai, akhirnya dia Allahu Akbar enggak jadi. Tertahan lama, dia perbaiki niatnya. Begitu Allahu Akbar, dia mau takbiratul ihram, orang pada ruku semuanya. Karena disangka dia tadi sudah takbiratul ihram, padahal tadi enggak jadi. Timbul was-was yang melanda seseorang ya karena seperti ini. Ya. Sampai salah seorang ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang dia berniat tatkala salat, dia mengatakan, harusnya kita mengatakan usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya bagus tuh, aku berniat salat zuhur 4 rakaat sebagai ada, bukan qadha, sebagai makmum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mantap ini. Kurang di masjid mana, imamnya siapa. Tapi ini udah mantap ini. Mustaqbilal kiblah, kadang lengkap ya. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblah, semua syarat dia sebutkan. Ya Allah, saya salat duhur 4 rakaat. Ya Allah sudah tahu 4 rakaat, tidak perlu disebut. Kemudian menghadap kiblat, ya sudah, menghadap kiblat apa lagi disebut. Kemudian apa? Sebagai makmum karena engkau ya Allah lillahi ta'ala. Adaan, bukan qadha. Ada orang yang salah ucap. Dia mengatakan adaan pakai dzal, bukan huruf dal. Adaan dalam bahasa Arab artinya sebagai penggangguan. Kalau adaan, ada bukan qadha. Akhirnya diceritakan ada seorang yang tersinggung di samping.
adzaan lillah. Dia tersinggung dengan ucapan itu. Dia mengatakan benar, gangguan lillah bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi seluruh orang yang sholat di sini, kata. Terganggu dengan lafal niatmu tersebut. Sampai sering kita dapati orang awam, tatkala dia mau jamak, dia bingung karena bagaimana niat jamak susah. Jamak takdim, di jamak takdim kemudian qasar, gimana niatnya, bingung. Gimana caranya ini? Padahal syarat sah sholat. Ini diantara kesalahan-kesalahan. Oleh karenanya ini hanya diriwayatkan dari awal yang mencetuskan pelafal niat adalah Abu Abdullah Az-Zubairi dari mazhab Syafi'i, tapi dia salah paham tentang perkataan Imam Nawawi, perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau salat tidak sah kecuali dengan ucapan, illa bin nutq. Maksud Imam Syafi'i adalah takbiratul ihram, bukan melafalkan niat. Dan ini dibantah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah muhaqqiq, yaitu muhaqqiq, orang yang paling canggih dalam mazhab Syafi'i dalam menentukan mazhab, dan dia membantah pendapat ini. Oleh yang kita mengatakan kalau mazhab Syafi'i ingin mengikuti pendapat Imam Nawawi dalam hal ini, maka tidak melafalkan niat. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jika seorang sudah berniat, maka jangan lupa dia untuk makan sahur, ya. Makan sahur, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Kata Nabi SAW, tasahhuru fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dalam sahur itu ada keberkahan. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi SAW, al-faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Kata Nabi SAW, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ini menunjukkan bahwasanya sahur adalah sunnah yang sangat ditekankan, sampai menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Dan disunnahkan kita mengakhirkan apa? Mengakhirkan sahur. Jangan kita sahur jam 2 malam, ya, jam 3 malam. Kita berusaha sahur menjelang azan subuh. Bahkan disebutkan dalam hadis, yaitu qadra khamsina ayah. Waktunya antara sahur dengan azan subuh kira-kira membaca 50 ayat. Kira-kira membaca 50 ayat. Kalau kita baca 50 ayat kira-kira berapa menit? Tergantung yang baca, ya. Tapi kira-kira berapa? Setengah jam? Kira-kira setengah jam lah. Tapi ya ada yang lebih cepat dari itu, ya. Kira-kira 20 menit sampai setengah jam itu waktu yang afdal untuk apa? Untuk sahur. Ya, jangan kita merasa saya sudah kuat, ya, tidak perlu sahur juga. Enggak, ini sunnah Nabi SAW, karena Nabi punya tujuan ingin membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, ya. Karena tujuan membedakan diri dengan ahlul kitab itu tujuan yang diinginkan oleh syariat, ya. Membedakan diri kita dengan ahlul kitab, membedakan diri kita dengan ahlul musyrikin, ahlul syirik, musyrikin, itu tujuan yang diinginkan oleh syariat. Di antaranya dengan makan sahur. Bahkan Nabi SAW mengatakan, walau bijur atima, walaupun hanya dengan seteguk air, pokoknya sahur, agar puasamu berbeda dengan puasa ahlul kitab. Sampai kapan boleh sahur? Sampai terbit fajar shadiq, ya. Sampai terbit fajar shadiq. Karena fajar itu ada dua, ada fajar kadzib dan ada fajar shadiq, ya. Kalau fajar kadzib itu cahayanya lari ke atas, ya, dia vertikal dan akan hilang. Adapun fajar shadiq, itu fajar kadzib tadi vertikal dan akan hilang. Adapun fajar shadiq dia cahayanya horizontal dan kalau sudah muncul tidak akan redup lagi, akan terus. Itu namanya fajar shadiq. Kalau sudah keluar fajar shadiq, maka tidak boleh lagi makan dan tidak boleh lagi minum. Ini aturan dalam berpuasa. Dan ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal diwajibkan puasa, maka seorang hanya boleh makan dan minum di malam hari sebelum tidur. Kalau sudah tidur tidak boleh lagi makan dan minum. Repot kalau antum tidur jam 9, sudah bangun tidur tengah malam, ada bahaya laten, bahaya lapar tengah malam, antum tidak bisa boleh makan, ya. Antum karena sudah tidur. Dan inilah pernah dialami oleh Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, seorang sahabat yang dia bekerja keras di siang hari. Bekerja keras di siang hari, kemudian akhirnya tatkala waktu berbuka, maka dia pun pulang ke rumahnya, ternyata tidak ada makanan. Maka istrinya menyuruh dia untuk tunggu dan istrinya pun mencari makanan.
Akan tapi Qais bin Sirma al-Ansari sudah sangat lelah karena siang hari bekerja keras. Akhirnya dia pun ketiduran. Istrinya pun bawa makanan, melihat suaminya tertidur, kata istrinya, "Khaybatan lak, rugi kamu wahai suamiku. Kenapa sudah tidur enggak boleh makan lagi?" Akhirnya dia harus menahan lapar sampai keesokan harinya lagi baru bisa makan. Ini setengah mati ya. Disebutkan dalam riwayat, tatkala suaminya terbangun, istrinya mengatakan, "Mungkin kau belum tidur pulas." Kata dia, "Saya sudah tidur." Dia takut ya. Kalau kita mungkin ya, ada sebagian orang, "Iya mungkin saya tadi belum ngorok, belum tidur betul." Makan enggak, tapi dia ini takut kepada Allah. Dia bilang, "Saya sudah tidur, saya enggak mau makan." Akhirnya keesokan harinya dia pun kerja keras lagi, akhirnya pingsan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu washrabu al-ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Maka akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di malam hari boleh berhubungan dengan istri, dan di malam hari boleh makan dan minum sampai apa? Terbit fajar shadiq. Dan ini subhanallah hikmah dari Allah. Untung si Qais bin Sirma ini pingsan. Kalau nggak pingsan repot kita yang pingsan ya. Alhamdulillah dia pingsan waktu itu sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di malam hari bebas untuk bergaul dengan istri, bebas makan dan minum sampai terbit fajar shadiq ya. Sampai terbit fajar shadiq. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya ada kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan ya tidak hilang dengan keraguan, dan asal dalam malam hari adalah baqaul lail, tetapnya malam. Seorang boleh makan dan minum sampai dia jelas yakin bahwasanya terbit fajar. Selama dia masih ragu terbit fajar atau belum, dia masih boleh makan. Oleh karenanya sebagian para sahabat salah paham tatkala itu. Tatkala Allah mengatakan wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas benang putih dari benang hitam. Sehingga seperti Adi bin Hatim yang baru masuk Islam, dahulunya Nasrani, dia pun mengambil iqal ya, sebuah semacam tali warna hitam warna putih, dia letakkan di bawah bantal dia. Selama masih belum kelihatan yang putih, dia makan terus. Meskipun sudah terbit fajar, masih belum kelihatan. Ada di antara sahabat yang mengikat benang ya, dia lihat benang putih benang hitam. Karena Allah mengatakan sampai jelas benang putih dari benang hitam. Ini bagaimana para sahabat berusaha mengambil zahir hadis, zahir ayat. Mereka zahirnya seperti itu. Makanya turun firman Allah setelah itu minal fajar, maksudnya benang fajar, bukan benang itu ya. Akhirnya mereka makan. Setelahnya besok laporan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Wah, bantalmu panjang ya." Artinya makan terus berarti ya. Tapi Rasulullah tidak menyuruh dia ulang ya. Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengqadha. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Karena para ulama menyebutkan jika seorang di malam hari dia masih boleh makan dan minum sampai jelas terbit fajar. Sebaliknya, tatkala dia berbuka, asal dalam siang itu tetapnya matahari, tetapnya siang. Dia tidak boleh berbuka kecuali sudah jelas, sudah yakin bahwasanya matahari sudah tenggelam. Kalau dia masih ragu tidak boleh. Karena asalnya masih siang. Berbeda kalau di malam hari asalnya malam. Dan Allah mengatakan makan dan minum sampai terbit fajar shadiq. Oleh karenanya seorang boleh makan, bersahur, makan dan minum sampai sebelum azan subuh. Kalau azan belum dikumandangkan, ya, maka dia masih boleh makan dan minum. Tetapi tentunya kita harus berpatokan kepada azan orang yang amanah, bukan orang yang tidak amanah. Karena sebagian orang, subhanallah, ini kejadian nyata ya, di sebuah pondok, tatkala sahur, akhirnya muazzinnya bilang sama ustadznya, "Ustadz, saya azan, jangan dulu, saya masih makan," katanya. Gimana? Jadi fajar shadiqnya muncul kalau sudah kenyang dia, baru keluar fajar shadiq. Ini subhanallah, ini kenyataan, saya bicara kenyataan. Ini main-main dengan azan, tidak boleh. Ya, kita harus berpatokan kepada orang yang amanah. Kalau sudah dikumandangkan azan, maka tidak boleh kita makan dan minum, kecuali kalau mungkin ada segelas air di tangan kita minum. Ini rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya yang sering tersebar di masyarakat adanya imsak ya, maka kita katakan imsak itu tidak ada sunnahnya, tapi hanya sekedar pemberitahuan kepada kita. Kalau ada imsak, biasanya kan 10 menit sebelum azan, berarti masih boleh makan, tapi cepat-cepat, sebentar lagi sudah azan subuh. Demikian juga para ulama menyebutkan boleh seorang berhubungan dengan istrinya bahkan sampai sedetik sebelum azan subuh ya, tapi hati-hati. Karena Allah mengatakan fal ana bashiruhunna, malam hari silakan berhubungan istri-istri kalian. Kemudian kata Allah wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian sampai terbit apa?
fajar shadiq. Ini masih boleh berhubungan dengan istri. Karenanya Nabi SAW disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah, adrakahul fajar wa huwa junub. Rasulullah SAW mendapati azan subuh dan beliau dalam keadaan junub min ahlihi. Rasulullah SAW pernah mendengar dikumandangkan azan subuh dan beliau dalam keadaan junub, kemudian beliau mandi, kemudian baru salat subuh ya. Ini ikhwan yang berkaitan dengan sahur. Jadi disunahkan seorang mengakhirkan sahurnya ya sekitar 50 ayat, ukuran waktu membaca 50 ayat ya. Antum lihat bagaimana para salaf dahulu ya, mereka menghitung waktu dengan ayat ya. Kalau film-film kungfu dengan apa? Minuman arak katanya. Ini menunjukkan bagaimana kebiasaan yang buruk ya. Ya, orang Cina katanya dengan minuman secangkir arak atau berapa minum kita secangkir kopi ya. Ini enggak. Para sahabat dulu dengan apa? Dengan ayat, ukuran 50 ayat, menunjukkan bagaimana perhatian mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian seorang tatkala berpuasa maka diwajibkan bagi dia untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa tatkala di siang hari, ada perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama. Di antaranya adalah makan. Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga jima, berhubungan dengan istri, yang keempat haid dan nifas. Adapun yang paling berbahaya di antara empat perkara ini yang disepakati oleh para ulama, saya ulangi, yang pertama makan, yang kedua minum ya, yang disebut dalam ayat wa kulu washrabu al-ana bashiruhunna, silakan berhubungan dengan istri kalian, berjimalah dengan istri kalian. Kemudian kata Allah wa kulu washrabu, makan dan minumlah sampai terbit fajar, menunjukkan setelah terbit fajar tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berjima dengan istri. Kemudian juga di antara yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah haid atau darah nifas. Dan ini jima di antara para ulama. Di antara pembatal yang sangat berbahaya yaitu berhubungan dengan istri di siang hari ya. Berhubungan dengan istri di siang hari, karena ini melanggar kehormatan bulan suci Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan dengan sengaja berhubungan dengan istrinya di siang hari, maka dia telah melakukan dosa besar. Pertama, dia melakukan dosa besar. Yang kedua, dia harus bayar kafarah ya. Kafarahnya berat ya, tebusannya berat. Yang ketiga, dia harus mengqadha ya. Jangan dia sangka ya, selama saya bisa bayar kafarah, saya melanggar saja enggak jadi masalah. Enggak, dia dosa besar dan wajib untuk bayar kafarah. Oleh karena dalam satu hadis tatkala dikisahkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz ja'ahu rajulun, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, saya binasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malak, ada apa?" Dalam riwayat yang lain, "Ma ahlakak?" Apa yang buat kau binasa? Dan riwayat yang lain dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ihtaraqtu." Saya terbakar ya Rasulullah. Saya binasa dan saya terbakar. Kata Rasulullah SAW, apa yang binasakanmu di siang hari bulan Ramadan ini? Kata dia, waqa'tu ala imraati wa ana sha'im. Saya berhubungan dengan istri saya padahal saya sedang berpuasa. Ini yang membinasakan dia. Maka Rasulullah SAW ya menyuruh dia untuk bayar kafarah. Kata Nabi SAW, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah kau bisa membebaskan seorang budak? Kata dia, la ya Rasulullah, saya tidak mampu. Rasulullah SAW pun terdiam, kemudian berpindah pada pilihan yang kedua. Ini kafarahnya harus urutan. Kalau mampu yang pertama harus yang pertama, kalau enggak mampu yang kedua, kalau enggak mampu baru yang ketiga. Pilihan yang kedua, kata Rasulullah SAW, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia bilang tidak mampu ya. Jangankan 2 bulan, 1 bulannya sudah mampus dia. Ini 2 bulan berturut-turut ini lebih berat lagi. Dia 1 bulan tidak sabar dengan istrinya, bagaimana dengan 2 bulan berturut-turut? Kalau ada satu yang bolong harus ulangi lagi hitungannya di pertama. Ini susah sekali. Para ulama menyebutkan tidak boleh ada yang bolong kecuali kalau memang ada uzur yang syar'i ya, seperti misalnya haid dan nifas dan yang lainnya. Adapun kalau tidak ada halangan kemudian dia bolong di tengahnya, maka harus ulang lagi dari awal hari sampai 2 bulan berturut-turut 60 hari. Rasulullah SAW akhirnya memberi pilihan yang ketiga. Fahal tajidu it'amu sittina miskinan? Apakah kau mampu untuk memberi makan kepada 60 fakir miskin? Faqala la, saya tidak mampu. Tidak ada yang mampu ternyata tiga-tiganya. Tidak mampu membebaskan budak, tidak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan kepada 60 fakir miskin, dia pun tidak mampu.
Nabi pun terdiam. Fa bainama nahnu ala dzalik utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamr. Qala aina sa'il. Tatkala Nabi pun terdiam, kemudian kami pun masih duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu pun masih ada, bingung harus apa yang dilakukan sama dia. Tiba-tiba ada seorang datang memberi hadiah kepada Nabi sekeranjang apa? Sekeranjang korma. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina sa'il? Mana tadi orang yang bertanya?" Faqala ana, saya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ambil ini hadiah, beri sedekah kepada 60 fakir miskin untuk membayar kesalahanmu." Apa kata orang ini? "Ala afqari minni ya Rasulullah." Kepada orang yang lebih miskin dari saya Rasulullah. "Fa wallahi ma baina labataiha ahla baitin afqaru min ahli baiti." Tidak ada keluarga yang paling miskin dari keluargaku. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sampai kelihatan gigi beliau. Summa qala at'imhu ahlak. Kalau gitu beri makan kepada keluargamu. Jadi Masya Allah dia datang dalam keadaan ketakutan, ternyata balik dengan kegembiraan, bahkan untung ya. Bahkan untung dapat apa? Dapat korma ya. Sudah melakukan pelanggaran, dapat keuntungan ya. Ini jarang-jarang seperti ini. Ini kafarah bagi orang yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Dan para ulama khilaf apakah yang bayar cuma suaminya atau istrinya juga ikut bayar. Ini khilaf yang panjang di antara para ulama. Para ulama juga khilaf. Kalau dia mengulangi perbuatannya, ya, dia berjima di jam 9 pagi dengan istrinya. Kemudian dia bebaskan seorang budak. Dia kebetulan punya budak 100 budak. Dia bebaskan budak yang pertama. Kemudian jam 12 dia berjima lagi. Dia bebaskan lagi budaknya. Jam 3 dia berjima lagi ya. Apakah dia cukup bayar satu budak dalam satu hari 3 kali dia berjima, atau dia harus bayar 3 budak? Ini khilaf di antara para ulama, tapi Allah alam bisawab. Yang lebih kuat, jika dia melakukan sekali pelanggaran di hari tersebut, maka dia cuma membayar kafarah satu hari. Berbeda kalau dia melakukannya keesokan hari lagi. Karena tatkala di pagi hari dia melanggar, sudah puasanya batal. Selesai, dia mau makan, mau terserah. Setelah itu tidak harus bayar kafarah lagi. Berbeda kalau dia melakukannya di hari yang berikutnya. Ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum. Kita kembali kepada masalah yang membatalkan puasa yang lain, yaitu masalah makan dan minum. Para ulama telah sepakat bahwasanya jika seorang melakukan batal puasa karena lupa, maka puasanya sah dan dilanjutkan dan tidak perlu qadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya fa akala aw shariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa yang lupa kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Karena sungguhnya itu adalah makanan yang Allah berikan kepada dia dan minuman yang Allah berikan kepada dia. Sehingga kemudian para ulama khilaf bagaimana apa yang harus kita lakukan jika kita melihat ada orang yang berbuka di hadapan kita. Kita tegur atau kita biarkan? Kita tegur atau kita biarkan? Dia lagi makan enak di depan kita bulan Ramadan. Kita tegur atau kita biarkan? Ada yang mengatakan harus ditegur karena itu kemungkaran, ada yang mengatakan jangan ditegur karena itu rizki dari Allah yang sedang dia santap, ya. Jangan ditegur. Intinya kalau seorang lupa, ya, maka dia lanjutkan puasanya. Akan tapi sebagaimana kita ketahui bahwasanya lupa tidak bisa dibuat-buat, ya. Lupa tidak bisa dibuat-buat, ya. Kalau seandainya ada ustadz yang mengatakan kalau seandainya lupa itu bisa dibeli di supermarket, saya sering beli lupa itu. Cuma lupa tidak dijual, ya. Apalagi kalau lupa sampai berhubungan dengan istri, ya. Karena sebagian ulama mengatakan kalau seorang berhubungan dengan istrinya dalam keadaan lupa, maka puasanya sah. Puasanya sah dan tidak perlu bayar kafarah. Tapi mungkinkah lupa antara suami dan istrinya? Ini yang sulit dibayangkan, ya. Kalau suaminya lupa, istrinya mungkin pura-pura lupa. Tapi kalau sengaja lupa dua-duanya, ini luar biasa ini. Benar-benar lupa dua-duanya, ya. Ini kondisi yang sangat sulit, ya. Tapi ya mungkin saja, ya. Mungkin saja, kita nggak tahu, ya. Kita tidak mengatakan mustahil, tapi mungkin saja, ya. Meskipun kemungkinannya kecil. Tapi kalau seandainya terjadi suami dan istri lupa berjima di bulan Ramadan, ya, ingatnya di tengah jalan atau setelah selesai, waduh, maka puasanya sah dan tidak perlu bayar kafarah lupa kalau mereka sedang berpuasa. Para ulama juga membicarakan tentang pembatal puasa yang berkaitan dengan zaman sekarang ini. Yang berkaitan dengan zaman sekarang ini. Banyak perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama tentang pembatal puasa di zaman modern ini.
Sebelumnya perlu ana ingatkan bahwasanya ada 3 perkara yang dikhilafkan oleh para ulama, yang dibangun di atas 3 perkara ini banyak perkara-perkara modern ya, atau pembatal-pembatal puasa modern yang dikhilafkan oleh para ulama. 3 masalah yang akan kita bahas atau kita singgung. Yang pertama, para ulama khilaf tentang kapan seorang dikatakan batal puasanya, yaitu jika bagaimana, kondisi bagaimana makanan tersebut masuk, apakah dalam segala rongga dalam tubuhnya, atau jika makanan tersebut masuk di lambungnya ya, atau bagaimana. Yang paling tawassuk dalam hal ini adalah mazhab Syafi'iyah. Sebagian Syafi'iyah saya rasa terlalu berlebihan dalam masalah ini, sehingga mereka menyatakan, sebagian Syafi'iyah, bahwanya setiap yang rongga itu membatalkan puasa. Ya, sampai rongga telinga pun ini apa? Membatalkan puasa. Hati-hati kalau ngorek dari telinga bisa batal puasanya. Saya seperti itu ya. Bahkan tersebar di masyarakat berlebihan dari itu ya. Katanya tidak boleh ngupil, karena ngupil juga membatalkan apa? Puasa. Ya, kalau dimakan baru batal, tapi kalau nggak dimakan cuma dilihat ya tidak batal puasanya. Disebutkan dalam buku-buku Syafi'iyah, bahkan seorang kalau buang air besar, maaf ya, kalau saya masukkan jarinya di duburnya batal puasanya. Sehingga mereka menyunahkan untuk tidak buang air besar di siang hari. Jadi kalau harus diempet sampai malam hari. Nah, kalaupun harus buang air di siang hari, hati-hati dalam membersihkan, dalam mencebok ya, karena khawatir bisa membatalkan puasa, karena itu rongga, ada rongga tubuh dalam situ. Ini sampai dalam masalah ini, dalam masalah mereka sebut dalam buku fikih mereka, jika seorang misalnya ada lendir yang turun dari atas ke sininya, kadang seorang menelannya, ya, ada lendir yang turun dari atas kemudian dia telan. Pendapat yang lebih kuat ini tidak membatalkan puasa. Sebagai mazhab Syafi'i menyebutkan, kalau antum coba sebutkan huruf ha ya, antum bisa rasakan ha keluar dari mana. Kalau dia melewati di belakang makhraj huruf tersebut, maka batal puasanya. Kalau di depannya nggak jadi masalah. Kalau di depannya tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah lewat belakangnya, sudah batal puasanya meskipun antum keluarkan. Antum bisa bilang huruf ha itu di belakangnya itu tidak boleh lewati sesuatu. Lewat sesuatu langsung batal meskipun antum keluarkan. Oleh karena saya bilang termasuk, dan ini tidak semua disepakati oleh mazhab Syafi'i, akan tapi ini disebut dalam buku-buku fikih mazhab Syafi'i. Jadi yang batalkan puasa itu kalau masuk di mana? Ya. Apakah masuk hidung batalkan puasa, masuk telinga batalkan puasa, ya, masuk mata juga batalkan puasa. Ya. Nah, ini yang lebih kuat ya, dan ini pendapat mazhab Hanabilah, sebagian mazhab Hanabilah, dan diisyaratkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, bahwasanya yang batalkan puasa kalau masuk dalam ma'idah, dalam lambung, itu baru membatalkan puasa, karena Allah menyebutkan masalah makan dan minum. Makan dan minum itulah sesuatu yang masuk ke dalam lambung, kemudian diserap saripatinya oleh darah ya. Itu yang membatalkan puasa. Adapun kalau masuk dalam lubang-lubang yang lain, selama tidak sampai ke dalam dalam lambung, maka tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam bisawab. Masalah khilaf yang kedua tentang permasalahan ini yang disebut oleh Ibnu Rushd ya, dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid ya, bahwasanya para ulama juga khilaf tentang sesuatu yang masuk. Apakah setiap sesuatu yang masuk itu membatalkan puasa? Kalau ada orang masuk kelereng, dikeluarin lagi, batal nggak puasanya? Ya. Ada yang mengatakan segala sesuatu yang masuk, misalnya antum tidak sengaja lagi ketawa terus masuk, tahu-tahu masuk kerikil, telan. Ya. Kerikil ini bukan nasi, bukan apa. Masuk, batal puasa atau tidak? Sebagian ulama mengatakan batal. Segala sesuatu yang masuk batal. Namun pendapat yang lebih kuat, yang membatalkan adalah disebut makanan. Karena Allah mengatakan wa kulu washrabu, yang tidak boleh adalah makan dan minum. Dan tidak ada yang mengatakan bahwasanya batu itu makanan. Ya. Beling itu makanan kecuali kuda lumping. Tapi kalau manusia normal itu bukan makanan. Ya. Makanya kalau ada masuk beling itu bukan makan, cuma orang bodoh yang masukin beling kemudian mengeluarkan lagi. Ya. Tapi itu bukan makan. Oleh karenanya pendapat yang kedua yang benar, ini kita harus antum pahami, karena setelah ini saya akan menyebutkan masalah-masalah modern yang berkaitan dengan permasalahan ini. Jadi pertama kita katakan tadi, yang membatalkan kalau masuk di mana? Di lambung. Tidak semua rongga kemudian batalkan puasa. Yang kedua, yang batalkan puasa adalah yang bersifat makanan. Bukan sembarangan logam masuk kemudian batalkan puasa, enggak. Tapi yang bersifat makanan. Yang ketiga, khilaf juga di antara para ulama
apakah lubang, artinya beberapa bagian dari tubuh itu masuk ke dalam, punya saluran sampai ke lambung atau tidak. Contohnya mata. Mata ini kalau kita letakkan tetes air mata, apakah dia punya saluran sampai ke lambung? Ini juga dipersiksa oleh para ulama. Demikian juga telinga. Ya. Kalau antum masukkan air, apakah bisa air tersebut masuk ke lambung? Kalau hidung sampai ya. Kalau hidung sampai. Tapi kalau telinga, kemudian mata, ya, apakah sampai? Kemudian juga misalnya ada pengobatan yang dimasukkan melalui kateter ya kata orangnya. Yang dimasukkan melalui kemaluan, apakah juga bisa sampai ke lambung ya? Wallahu a'lam bishawab, ya berdasarkan apa yang saya baca, tidak semua punya saluran sampai kemana? Ke lambung. Hidung iya, mulut iya, tetapi kalau mata enggak. Mata enggak, dan telinga juga enggak, kecuali kalau ada bolongan di dalamnya, ya mungkin masuk ke lambung. Tapi kalau telinganya normal, maka antum masukin air akan keluar lagi, tidak masuk ke dalam apa? Kerongkongan dan masuk ke dalam lambung. Ini 3 masalah yang penting. Setelah itu kita akan bahas beberapa perkara yang ada di zaman modern ini, apakah membatalkan puasa atau tidak. Yang pertama, masalah yang kita sebutkan tentang masalah bukhah rabu, yaitu yang alat buat asma. Apa namanya bahasa Indonesia itu? Bukan yang bukan pilek, bukan, yang buat asma. Inhaler juga namanya. Yang isi oksigen, kemudian orang lagi sesak napas disedot, kemudian dihirup, kemudian legalah dadanya. Ini disebut dalam bahasa Indonesia apa? Inhaler. Anda nggak tahu ya. Pokoknya kalau bahasa Arab namanya bakhahur rabu. Jadi dalam rangka untuk menghilangkan asma. Ini membatalkan puasa atau tidak? Maka terjadi khilaf di antara para ulama sekarang. Ulama dahulu tidak khilaf karena memang belum ada alat tersebut. Yang ada zaman sekarang, sehingga khilaf di antara para ulama zaman sekarang. Setelah diteliti ternyata, yang berdasarkan saya baca, Allah alam benar atau tidak, bahwasanya satu botol yang untuk melakukan tadi, ya apa namanya, semprotan tadi, itu mencakup katanya 10 ml cairan dalam situ. Dan itu bisa untuk melakukan 200 kali semprotan. Orang yang sakit bisa 200 kali disemprot seperti ini. Sehingga kadar sekali yang keluar sekali semprotan itu sangat kecil. 10 mili dibagi 200 ya. Jadi 1/20 mililiter. Sangat kecil, sehingga dia berupa seperti udara, seperti gas ya, sangat sedikit yang keluar. Dan yang jadi masalah dalam alat tersebut, cairan tersebut bukan hanya sekedar oksigen, tetapi dicampur di dalamnya ada obat-obatan yang dicampur dalam obat tersebut. Dan kita ketahui bahwasanya kalau dimasukkan tatkala seorang menghirup zat tersebut, sangat mungkin ada yang bagian yang masuk dalam lambung. Sangat mungkin ya. Bisa jadi dia enggak sampai lambung karena sakit sedikit, cuma sampai di atas, kemudian sudah kembali lagi, tidak sampai di lambung. Tetapi ada kemungkinan meskipun kecil dia masuk ke dalam lambung. Dari sinilah khilaf di antara para ulama. Namun para ulama besar ya, para ulama kibar seperti Syekh Utsaimin ya, Syekh bin Baz dan yang lainnya menyatakan bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan puasa. Mengingat apa? Mengingat bahwasanya yang pertama kadarnya sangat kecil. Kadar yang kalaupun masuk dalam lambung itu pun sangat kecil. Dan itu pun belum tentu masuk dalam lambung, masih perkara yang diragukan. Apakah sampai ke lambung atau tidak? Karena 1/20 ml ya, kemudian diasapkan atau dijadikan gas ya, bentuk udara, apakah ada partikel yang masuk dalam lambung atau tidak, atau cuma dia sampai pada alat pernapasan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada yang masuk dalam lambung, maka seperti itu dimaafkan oleh syariat. Karena kita tahu bahwasanya dalam syariat seorang tatkala berpuasa dibolehkan 2 perkara baginya. Pertama, dia dibolehkan berkumur-kumur. Boleh nggak berwudu berkumur-kumur orang puasa? Boleh. Yang kedua, orang berpuasa boleh untuk siwak. Boleh atau tidak? Bersiwak. Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan pada umatku, saya akan menyuruh umatku untuk bersiwak setiap kali salat. Akan tetapi ya, kita tahu bahwasanya tatkala kita berkumur-kumur, tidak semua air yang sudah kita kumur-kumur pasti keluar 100%, tidak ada. Pasti ada tersisa sedikit. Dan kemungkinan masuk dalam tenggorokan pasti ada, meskipun 0,001 ml.
pasti ada yang tersisa. Demikian juga tatkala kita siwak, apalagi siwak yang ada di Madinah yang pedis itu pasti ada sisanya. Dan siapa yang bisa jamin bahwasanya seluruh zat siwak tersebut dari kayu arok itu bisa dikeluarkan kembali? Pasti ada sisanya, tapi itu dimaafkan oleh syariat. Oleh karenanya kalaupun tatkala seorang menyemprotkan itu obat tadi, meskipun ada yang masuk itu pun sangat sedikit, dan itu tujuannya pun bukan untuk mengenyangkan, berbeda dengan makan dan minum. Dan yang kedua sangatlah kecil kalaupun masuk, dan mungkin saja tidak masuk. Kalaupun masuk maka dimaafkan oleh syariat. Oleh karenanya mereka mengatakan bahwasanya alat tersebut tidak membatalkan puasa. Yang kedua masalah oksigen. Oksigen lebih mudah lagi. Kalau yang tadi saja ada obatnya tidak membatalkan puasa karena sedikit, apalagi oksigen yang tidak ada partikel obatnya, hanya sekedar udara sebagaimana kita menghirup udara, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian di antara yang disebut oleh para ulama juga tentang masalah al-qatrah fil anf wal ain. Obat yang dimasukkan di mata, misalnya seorang matanya sakit, kemudian dia pakai insto, iklan ini ya, afwan. Pakai obat mata, kemudian dia masukkan ke matanya. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Ternyata secara terbukti seorang yang masukkan obat di matanya terkadang dia merasakan apa? Rasa di lidahnya. Dari sinilah para ulama khilaf. Ya, karena dia mendapati rasa. Seorang pakai celak, ya, pakai cilak, ya, terkadang dia rasakan ada perubahan rasa di lidahnya. Sehingga khilaf para ulama apakah meneteskan obat air mata membatalkan puasa atau tidak. Namun wallahu alam yang lebih rajih bahwasanya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW membolehkan bercilak tatkala sedang berpuasa. Ya, Rasulullah SAW berpuasa dan beliau dalam keadaan bercilak. Ya. Sebagaimana cilak juga bisa dirasakan rasanya oleh lidah, dan yang kedua juga obat penyakit mata mungkin juga bisa dirasakan oleh lidah. Dan tidak ada saluran dari mata sampai ke lambung, tidak ada. Katanya menurut ilmu kedokteran tidak ada saluran dari mata ke lambung. Yang ada, ya memang ada sentuhan ke organ bagian perasa di lidah. Akhirnya mereka menyatakan bahwasanya, sebagian dokter menyatakan dengan didapatinya rasa di lidah bukan berarti ada yang masuk dalam lambung. Allah bisawab, karena ada dalil bahwasanya boleh bercilak tatkala bulan Ramadan, menunjukkan bahwasanya obat tersebut tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian juga masalah misalnya mencuci atau donor darah, masalah donor darah atau mencuci darah bagi orang yang terkena penyakit ginjal. Para ulama khilaf tentang masalah hijamah. Apakah hijamah membatalkan puasa atau tidak? Ini di antara perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Di antara perkara yang dikhilafkan seperti muntah membatalkan puasa atau tidak, hijamah membatalkan puasa atau tidak. Yang disepakati tadi telah kita sebutkan. Yang disepakati membatalkan puasa seperti tadi kita sebutkan makan, kemudian minum, jima, kemudian haid dan nifas. Adapun yang diperselisihkan misalnya seperti hijamah, kemudian muntah, ini khilaf di antara para ulama, tapi yang lebih rajih Allah alam bisawab tidak membatalkan puasa. Memang ada hadis kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, aftaral hajim wal mahjum, bahwasanya yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Akan tapi jumhur ulama, ya tiga mazhab yang lainnya menyatakan bahwasanya tidak batal, karena banyak sahabat, diriwayatkan dari para sahabat bahwasanya maksud hadis tersebut bukan demikian. Maksud hadis tersebut bukanlah demikian, dan disebutkan tentang takwilan hadis tersebut. Dan ini mazhab jumhur ulama dan jumhur para sahabat, ya. Mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Maliki dan mazhab Hanafi menyatakan hijamah tidak membatalkan puasa, ya, karena tidak ada sesuatu yang membatalkan secara zahir, ya, keluarnya darah. Karena ada yang mengatakan batal karena lemah. Tidak semua orang dihijamah kemudian apa? Kemudian lemah. Ada yang biasa-biasa saja, apalagi darah yang dikeluarkan tidak begitu banyak, ya. Ya, tapi kalau dia mau kemudian dia lemah, dia berbuka, maka dibolehkan sebagaimana orang yang sakit. Akhirnya pendapat yang lebih kuat bahwasanya hijamah tidak membatalkan puasa, dan ini pendapat jumhur ulama dan jumhur para sahabat. Kalau hijamah tidak membatalkan puasa, maka donor darah juga tidak membatalkan puasa. Kalau hijamah membatalkan puasa, maka donor darah membatalkan puasa. Akan tapi kita milih pendapat hijamah, bekam tidak membatalkan puasa, karenanya donor darah juga tidak membatalkan puasa. Demikian juga masalah mencuci darah akibat penyakit ginjal. Ini batal puasa atau tidak? Ya, darahnya dikeluarkan kemudian apa? Dicuci, ya. Saya tidak tahu proses pencuciannya seperti apa. Kemudian dikembalikan lagi, ya, katanya dikembalikan lagi. Para ulama menyebutkan kalau dalam darah tersebut dimasukkan seperti obat, ya,
dan obat tersebut bukan dalam rangka untuk menguatkan ya, maka tidak membatalkan puasa. Tapi bagi saya orang yang kena penyakit seperti ini ya sudah batal aja puasanya, kan dia sakit. Repot-repot dia untuk tidak puasa. Tapi seandainya kalau dia mau nekat berpuasa, maka ada perincian di antara para ulama, kalau ternyata hanya sekedar dicuci, pembersihan darah tanpa ada penambahan vitamin-vitamin dalam darah tersebut, maka tidak membatalkan puasa. Akan tapi jika ada tambahan-tambahan vitamin, maka dia seperti makanan, maka hal itu membatalkan puasanya. Demikian juga masalah suntik. Kalau suntik yang disuntik adalah obat-obatan, maka tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau suntik tersebut dalam rangka untuk infus yang memasukkan zat energi dalam darah manusia, maka itu membatalkan puasa, karena infus tersebut kedudukannya seperti makan dan minum. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ini di antara pembatal-pembatal puasa. Kemudian di sana ada pembatal puasa yang lain seperti onani ya. Onani ini juga ada khilaf di antara para ulama, kan tapi jumhur ulama 4 mazhab menyatakan bahwasanya barang siapa yang masturbasi, yang mengeluarkan air maninya dengan sengaja, maka dia terbatalah puasanya. Ya, 4 mazhab menyatakan demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia berpuasa, dia meninggalkan makan dan minumnya dan meninggalkan syahwatnya karena aku. Dan tentu jelas bahwasanya seorang yang mengeluarkan air maninya dengan sengaja meskipun bukan dengan jima, ya, maka hal ini akan membatalkan puasanya karena dia telah melampiaskan syahwatnya. Bahkan dalam syariat, syahwat terkadang maknanya mani. Sebagaimana dalam satu hadis tatkala seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ayadhu ahaduna syahwatahu wa lahu ajrun?" Ya Rasulullah, ayadhu ahadu syahwatahu fi halalin wa lahu ajrun? Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kita meletakkan syahwatnya di tempat yang halal dia dapat pahala? Syahwatnya di tempat yang halal maksudnya apa? Maninya diletakkan di tempat yang halal. Oleh karena di antara makna syahwat adalah mani. Dan seorang yang tidak bisa menjaga syahwatnya kemudian melampiaskannya dengan praktek masturbasi meskipun tidak dengan proses jima, maka puasanya batal. Ya, puasanya batal kecuali kalau air maninya keluar ya tanpa dia sadari. Air maninya keluar tanpa dia sadari, atau air maninya keluar ya karena mungkin dia merenungkan, memikirkan atau melihat, maka ini lain perkaranya. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau dia melihat seorang wanita yang menimbulkan syahwatnya, kalau lihatan pertama sudah mengeluarkan air maninya, maka tidak batal puasanya. Karena penglihatan pertama halal. Tidak apa, tapi jangan melotot setelah itu ya. Hanya boleh melihat kemudian suruh pindah ya, bukan melihat sekalian untuk melihat terus. Ini tidak diperbolehkan. Rasulullah mengatakan, ya Ali lakal ula wa laysat laka tsaniyah. Bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan yang kedua. Akan tapi kalau dilihat yang kedua kali, yang ketiga kali terus memandang dan mengamati dan meneliti dan menelaah, kemudian keluar air maninya, maka batal puasanya. Akan tapi pendapat yang lebih kuat, enggak ya. Enggak batal karena dia tidak ada usaha dalam gerakan-gerakan tertentu, dia hanya melihat atau dia hanya memikirkan, merenungkan ya. Ini tidak sampai membatalkan apa? Membatalkan puasa. Wallahu alam bishawab, kecuali kalau dia melakukan masturbasi baru membatalkan puasanya. Meskipun kita tahu bahwasanya dibolehkan seorang suami mencium istrinya, bermesraan dengan istrinya tatkala di bulan Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa shaim wa yubashir wa huwa shaim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan dia dalam keadaan berpuasa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencumbui dan dia dalam keadaan berpuasa. Wa kana amlakakum li irabi. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Oleh karenanya Ibnu Hazm rahimahullah, dan ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari, Ibnu Hazm menyebutkan bahwasanya mencium istri tatkala bulan Ramadan hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah ya, bukan wajib ya, tapi hukumnya apa? Sunnah, karena pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bahwasanya meskipun sunnah tapi hati-hati jangan sampai kebablasan ya. Karena kalau kebablasan bisa menimbulkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang akan kita bahas karena waktunya sudah mau habis, setelah ini kita membuka tanya jawab ya, tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia boleh menggantikan pada hari-hari yang lain. Jadi seorang yang beruzur
seperti orang yang sakit atau orang yang safar atau yang kedudukannya seperti mereka berdua, maka diperbolehkan untuk berbuka puasa. Adapun orang yang safar, maka ada 3 kondisi sebagaimana yang diperinci oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwasanya kondisi pertama, mudah bagi dia untuk berpuasa. Mudah bagi dia untuk berpuasa, maka lebih baik dia berpuasa dan tidak dia berbuka. Ini lebih baik. Karena ada beberapa hal. Pertama, diriwayatkan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa dalam keadaan bersafar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa dalam keadaan bersafar. Yang kedua, bahwasanya orang yang berpuasa mudah bagi dia untuk berpuasa di bulan Ramadan meskipun dalam keadaan safar, itu lebih abra' li dhimmatihi, yaitu dia lebih mudah, lebih cepat terbebaskan dari tanggung jawab daripada dia tunda, nanti dia harus punya kewajiban untuk mengqadha lagi. Kemudian yang ketiga juga bahwasanya tatkala dia berpuasa di bulan Ramadan meskipun dia safar, dia mendapatkan zaman keutamaan, zaman di bulan Ramadan. Kalau dia qadha maka bukan di bulan Ramadan. Ya, ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau seorang mudah untuk berpuasa tatkala safar, maka hendaknya dia berpuasa. Kondisi yang kedua, ya, bahwasanya dia merasa berat tetapi tidak terlalu berat. Dia merasa berat akan tapi tidak terlalu berat, maka hal ini dia dibolehkan apa? Dibolehkan untuk berbuka, dan itu lebih afdal bagi dia karena Allah menginginkan keringanan bagi hamba-hambanya. Kondisi yang ketiga, keberatan yang sangat amat. Ya, dia merasa berat, terutama misalnya dalam keadaan kondisi sangat parah atau dalam keadaan sulit bagi dia untuk berpuasa, dia memaksakan diri, maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram, kata Nabi SAW, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan adalah puasa tatkala sedang safar. Bahkan Rasulullah SAW tatkala pergi Mufatul Makkah di bulan Ramadan bersama para sahabat, maka Nabi SAW ingin para sahabat dalam keadaan bugar, ya. Maka Nabi SAW pun berbuka di hadapan para sahabatnya. Dan ternyata masih ada sebagian sahabat yang masih berpuasa. Kata Nabi SAW, ulaikal usat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Yang para ulama menyebutkan ini kondisi di mana seorang sudah dalam keadaan payah, kemudian dia nekat untuk berpuasa. Ini hukumnya haram. Hendaknya dia berbuka. Sebagaimana seorang yang sakit, kalau dia berpuasa semakin parah sakitnya, maka hendaknya dia berbuka. Ya. Ad-din yusrun yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, bahwasanya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ini kondisi orang bersafar. Adapun sakit, maka sakit ada 2, ada sakit yang tidak mengganggu perjalanan proses puasa, dan jika seorang berpuasa tidak semakin memperparah sakitnya, maka orang seperti ini tetap wajib untuk berpuasa. Kamu tidak puasa, kenapa? Saya sakit. Sakit apa? Sakit panu. Apa hubungannya dengan puasa? Ya. Ya, kalau penyakit seperti itu tidak ada hubungan dengan masalah kekuatan, maka dia tetap wajib untuk puasa. Tetapi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan tubuh, ya, yang kekuatan tubuh, stamina tubuh, jika dia berpuasa semakin parah penyakitnya, maka tidak boleh dia berpuasa, hendaknya dia berbuka dan dia diganti pada hari yang lain, ya. Di antara orang-orang yang boleh untuk berbuka puasa adalah orang yang hamil dan menyusui. Orang hamil dan menyusui, ya, boleh untuk berbuka puasa dan digantikan pada hari yang lain. Dan ada khilaf di antara para ulama, khilaf yang sangat kuat dalam masalah ini. Kalau seorang wanita yang hamil atau menyusui kemudian tidak berpuasa, ya, karena khawatir pada dirinya atau karena khawatir pada anaknya, kesehatan janinnya atau kesehatan dirinya, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah dia berfidyah atau wajib untuk qadha? Jumhur ulama sepakat bahwasanya meskipun ada khilaf kecil di antara mereka, tapi mereka semua sepakat wajibkannya qadha. Harus apa? Harus mengqadha. Tidak boleh hanya sekedar fidyah. Tidak boleh hanya sekedar membayar fidyah. Karena mereka mengatakan bahwasanya hamil dan menyusui itu bisa dikiaskan dengan safar dan sakit. Kiasnya bagaimana? Safar dan sakit merupakan suatu uzur yang bisa hilang. Safar dan sakit, uzur yang datang tapi bisa hilang. Karena uzur ini tatkala hilang, maka bisa diqadha. Berbeda dengan uzur yang tidak hilang-hilang. Seperti apa? Seperti orang sudah sangat tua, umur sudah 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun tidak bisa berpuasa, ya. Atau punya penyakit yang tidak sulit untuk diharapkan kesembuhannya, seperti penyakit gula atau penyakit yang parah, ya. Sehingga kalau dia berpuasa semakin parah penyakitnya, maka uzur yang tidak bisa hilang seperti ini bisa diganti dengan bayar fidyah. Bisa diganti dengan bayar
fidyah dengan satu hari memberi makan satu orang fakir miskin, atau dengan membayar setengah sa', yaitu 1,5 kilogram beras atau yang lainnya. Ini bagi uzur yang tidak bisa hilang. Adapun uzur yang bisa hilang seperti safar dan puasa, maka kata Allah fa'iddatun min ayyamin ukhar, diganti diqadha pada hari-hari yang lain. Setelah kita memperhatikan masalah hamil dan menyusui, maka hamil dan menyusui adalah uzur yang bisa hilang. Ya kecuali yang produktif, ya tiap tahun enggak berhenti terus. Ini uzur enggak hilang-hilang, tapi suatu saat bisa hilang, ada berhentinya ya. Tapi pada dasarnya uzur tersebut bisa hilang ya. Seorang tidak hamil terus, tidak menyusui terus. Suatu saat ada masa di mana dia tidak dalam keadaan hamil dan tidak dalam keadaan menyusui. Karena uzur ini bisa hilang, maka sangat kuat untuk dikiaskan dengan sakit dan safar. Oleh karenanya orang yang hamil dan menyusui, jika sudah tidak hamil dan menyusui, wanita tersebut harus mengqadha puasanya. Ini pendapat banyak ulama, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada pendapat yang lain yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah, menyatakan bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui tidak perlu mengqadha, hanya sekedar membayar fidyah. Dan saya lebih condong pada pendapat Syekh Albani rahimahullah. Kenapa? Karena ada fatwa dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan mereka para sahabat, meskipun mereka para sahabat senior, akan tapi mereka sempat mendapati kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapati waktu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini dua berfatwa, kedua sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhum, bahwasanya seorang wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah tanpa harus mengqadha. Boleh membayar fidyah saja tanpa harus mengqadha, dan pendapat ini lebih ringan bagi para wanita ya. Karena memang terkadang para wanita sebagaimana kenyataannya ya, terkadang tahun ini hamil ya, anaknya masih baru kecil, masih menyusui anaknya, tahun depannya atau 2 tahun lagi kemudian hamil lagi, sehingga terkadang terus berurut-urutan tanpa ada hentinya. Apalagi sang ayah produktivitasnya tinggi, sehingga terus ya berlanjut, dan ini lebih rahmat dan lebih mudah bagi mereka. Tetapi kalau dia mampu untuk mengqadha, maka itu yang terbaik. Tapi untuk mewajibkan qadha, maka sulit bagi saya. Karena apa? Karena ada fatwa dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan tidak dikenal ada fatwa dari sahabat lain yang menyelisihi fatwa kedua sahabat ini. Dan kaidah menyatakan bahwasanya kalau ada fatwa dari sahabat dan tidak ada sahabat yang menyelisih fatwa tersebut, maka fatwa tersebut adalah hujjah. Akan tapi kalau seandainya ditemukan ada fatwa sahabat yang menyelisihi dua sahabat ini, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, maka kita kembali kepada hukum qiyas tadi, bahwasanya kedua orang ini harus mengqadha. Karena kalau secara qiyas lebih kuat untuk dikiaskan kepada sakit dan safar, karena sakit dan safar serta hamil dan menyusui merupakan uzur yang bisa suatu saat hilang, bisa suatu saat hilang. Akan tapi karena tidak ada, saya belum menemukan ada fatwa sahabat yang menyelisih pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, maka wallahu alam bisawab, yang lebih saya pilih adalah pendapat Syekh Albani rahimahullah, yang menyatakan bahwasanya seorang wanita hamil dan menyusui cukup bagi mereka berdua untuk membayar fidyah. Akan tapi kalau mereka berdua mampu untuk mengqadha, maka itu lebih afdal agar keluar daripada permasalahan khilaf. Wallahu taala alam bisawab. Saya rasa sampai di sini saja yang bisa ana sampaikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Patokan berpuasa adalah hilal. Bisa dijelaskan hilal yang mana? Yang bagaimana? Apakah bulan sabit, bulan setengah, atau bulan purnama? Bukankah setiap malam ada bulan? Itu hilal yang pertama kali muncul. Ya, yang disebut ada berapa derajat, ya derajat di atas lintang itu berapa derajat, mungkin dilihat atau tidak. Ini mereka yang pakar melihat hilal, mereka bisa tahu ya. Ya, tapi bukan hilal yang terus ya, tapi hilal yang pertama kali muncul setelah dia redup kemudian muncul. Tapi harus hilal yang asli. Ya, bukan hilal produk Cina katanya. Karena sebagian orang katanya, kenapa hilal di negeri kita berbeda dengan hilal di Saudi? Karena negeri kita produk Cina katanya. Yang asli di Saudi. Ini nggak benar ya. Benar bahwasanya si hilal dimanapun masing-masing punya hilal ya. Dan yang dilihat adalah hilal pertama kali muncul. Bukan setengah bulan. Kalau setengah bulan sudah besar hilalnya. Bagaimana orang berpuasa tidak salat wajib? Sahkah puasanya? Ini kembali kepada masalah hukum kafir orang yang meninggalkan salat atau tidak. Bagi yang berpendapat bahwasanya meninggalkan salat adalah kafir, maka puasa orang sini tidak sah.
Asalnya tidak salah, karena dia bukan orang muslim. Tapi bagi yang berpendapat, jumhur ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat ya karena malas ya. Saya berbicara tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan yang mengingkari wajibnya sholat. Kalau orang meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat, menyatakan cukup iling saja, maka ini sepakat ulama, ijma ulama, orang ini bukan orang Islam ya. Tapi berbicara tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas dan mengakui kewajiban sholat tersebut, jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang seperti ini telah melakukan dosa besar ya, lebih daripada berzina ya. Karena dosa besar ini dikhilafkan kafir atau tidak ya. Maka seperti ini bagi jumhur ulama, dia tidak kafir dan sholat puasanya sah, akan tetapi puasanya tidak ada nilainya sama sekali karena telah melakukan dosa besar. Adapun seorang yang menyatakan pendapat ulama seperti riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya meninggalkan sholat kafir, maka puasanya tidak sah karena asalnya dia bukan seorang muslim. Apakah bila tidak niat tiap malam maka puasa tidak jadi tidak sah? Para ulama menyebutkan bahwasanya boleh seorang berniat sebulan penuh. Supaya hati-hati saya berniat untuk puasa selama sebulan penuh. Akan tapi jika ternyata di tengah bulan tersebut ada bolongannya, maka dia ulangi lagi niatnya. Dia ulangi lagi, misalnya hari ke-12 ternyata dia batal, maka malam ke-13 dia ulangi, saya ingin berpuasa untuk menyelesaikan sampai sisa bulan. Tapi yang lebih afdal dia tiap malam memperbaharui niatnya. Ya sebelum tidur saya ingin puasa besok. Tapi sebenarnya Allah mengatakan boleh untuk berniat sekaligus sebulan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Batalkah puasa kita misalkan kita tidur siang terus mimpi berhubungan dan keluar mani? Ini tidak batal ya. Ini mungkin rezeki ya. Ini tidak batal ya. Karena bukan antum yang usahakan, tetapi itu usaha terjadi dengan sendirinya. Bukan akan berbeda kalau antum yang melakukan usaha, melakukan sebab. Ini tidak, tiba-tiba antum tidur kemudian bermimpi keluar air mani, maka tidak batal ya dengan kesepakatan para ulama. Kalau pada tahun-tahun yang lalu kita meninggalkan puasa akibat haid, tetapi kita belum membayar semuanya dan kita pun lupa beberapa jumlahnya yang belum kita qadha, apakah kita harus mengqadhanya dan bagaimana caranya? Seorang tatkala tidak membayar puasa sampai pada tahun berikutnya, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia sebenarnya mampu tapi dia malas-malatan sehingga dia lupa. Kemungkinan kedua, dia punya uzur, misalnya dia sakit atau yang lainnya. Kalau dia punya uzur atau dia punya uzur syar'i sampai tahun depan belum juga sempat bayar puasa, maka dia tinggal qadha pada tahun berikutnya, tidak perlu bayar fidyah. Tetapi kalau dia punya uzur syar'i, dia tidak punya uzur, dia malas-malasan ya, sampai tahun depan belum sempat, bulan Ramadan berikutnya belum sempat bayar fidyah, belum sempat mengqadha, maka dia harus mengqadha plus bayar fidyah. Dan ini fatwa dari sebagian sahabat. Fatwa dari sebagian sahabat lebih hati-hati, dan dia harus istighfar karena dia telah menunda waktu pengqadha, waktu pembayaran puasa, waktu bayar qadha puasa sampai waktu yang telah ditentukan. Ustaz, katanya waktu berbuka dan bersahur itu jika berdoa maka akan diijabah doanya. Apa benar? Jika benar ya, bahwasanya di antara keutamaan orang atau fadilah berpuasa yaitu istijabatu doa, dikabulkannya doa seorang yang berpuasa. Disebutkan dalam hadis inda fitrihi. Dalam riwayat yang lain hina yuftiru, tatkala dia berbuka. Ada yang dalam hadis tatkala dia sedang berbuka. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya kapan seorang berdoa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan doanya tatkala menjelang berbuka, sebelum berbuka tapi menjelang berbuka. Karena pada saat itulah seorang dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus dan sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai pada puncak ibadah, tatkala itu dia benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau dia sudah berbuka, sudah hilang dahaganya, rasa kebutuhannya mulai berkurang. Oleh karenanya Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya yang lebih afdal tatkala berdoa menjelang berbuka. Dan ini sering dilupakan oleh saudara-saudara kita ya. Saya sangat sayangkan di Indonesia ya, praktek ini kurang dipraktekkan. Beda kalau kita di Madinah. Kalau begitu waktunya mau azan, maka kita lihat semua orang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasanya menjelang berbuka kita ngobrol-ngobrol, ketawa-ketiwi, pilih makanan kita kumpulkan, begitu Allah Akbar kemudian kita makan. Padahal di situ ada waktu mustajabah untuk berdoa. Oleh karena kita biasa kita tegur teman-teman kita berdoa ini menjelang berbuka. 5 menit sebelum berbuka kita kemudian menghadap kiblat, berwudu menghadap kiblat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi doa tersebut pas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Afwan Ustaz, ana mau tanya, di bulan Ramadan bila ana safar berarti ana boleh membatalkan puasa.
Dan bila boleh, apakah anak boleh berjima pada istri yang sedang berpuasa? Ya, tidak boleh. Istrinya puasa. Kalau istrinya kemudian safar juga, itu tidak apa-apa. Tapi tidak boleh sengaja safar untuk bisa berhubungan dengan istri. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau kebetulan ada kebutuhan kemudian harus bersafar, maka boleh berhubungan dengan istri. Ikhwan ya, Allah tidak mengharamkan 1 bulan penuh. Allah hanya mengharamkan dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Setelah itu terserah Anda. Ya. Tidak ada, tahan diri Anda, ya, tahan ya. Masih ada waktu di malam hari, panjang, ada 12 jam malam hari. Siangnya ditahan. Sampai sebagian orang memang subhanallah, kita tidak bisa menganggap orang seperti kita. Sebagian orang ada yang syahwatnya menggebu-gebu, tidak bisa ditahan. Sampai ada seorang syekh cerita sama saya, pernah ada orang yang bertanya, tatkala hajian kan tidak boleh berhubungan, haram berhubungan. Kalau berhubungan berarti hajinya batal dan harus bayar onta ya, harus bayar onta mahal. Ada yang datang kepada syekh bertanya, Syekh, saya waktu di Mina saya berhubungan dengan istri saya, terus waktu di Arafah juga terus waktu di sana saya juga, sampai 3 kali dia berhubungan dengan istrinya. Ya mungkin dia tidak tahan, dia tidak tahu hukumnya, dia tidak ngerti. Sehingga namanya banyak orang yang jahil. Antum jangan sangka bahwasanya kejahilan tidak ada, banyak orang jahil. Jangan sampai di Saudi saja, di kampung-kampung, sebagian kampung ada orang tidak tahu mandi junub. Ini saya tidak berbicara tentang di Indonesia, bahkan di negeri Saudi saja ada yang badui sekali itu tidak tahu cara mandi junub. Sampai seperti itu kejahilan. Ini orang datang haji mungkin karena punya uang banyak, tidak tahu tata cara haji, sehingga dia mengatakan, Syekh, saya waktu di Mina saya berhubungan dengan istri, waktu di Muzdalifah saya berhubungan dengan istri saya. Ini orang kaya mungkin ada, waktu di Arafah juga. Terus apa yang harus saya lakukan, Syekh? Kata Syekh, tinggal di Jamarat belum? Tinggal di tempat lempar jumrah itu belum? Tinggal 1 kamu belum lakukan. Nah, ini tahan ya ikhwan ya. Ada waktu, masya Allah malam masih luas waktunya. Kalau syahwat sudah terlalu menggebu-gebu, maka keluar kemana? Bikin hilangkan stres, pergi kemana, nanti malam bisa melakukan dengan istri. Bagaimana hukumnya apabila saat sahur sudah berkumandang azan tapi makanan di piring kita belum habis? Kalau makanan di piring kita belum habis, kita minum. Ya, kita minum karena kita kembali kepada hukum asal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kulu washrabu", makan dan minumlah kalian sampai azan subuh. Kalau sudah azan subuh, hukum asalnya berhenti. Ada rukhsah datang dalam beberapa hadis, ya dibolehkan hanya sekedar minum. Oleh karena kita mengambil rukhsah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalau sudah azan kita masih nambah, kemudian masih nambah, Bu, ambilkan itu, Bu, masih ada. Baru dilanjutkan makannya, tidak diperbolehkan. Tapi kita segera minum, menyelesaikan makanan kita, ini yang diperbolehkan. Bagaimana hukumnya apabila seorang wanita tahun ini hamil dan tidak sanggup puasa, dan 2 tahun berikutnya menyusui si bayi sehingga tidak berpuasa? Apakah si wanita tersebut cukup bayar fidyah? Saya katakan tadi, kalau kondisinya seperti ini, saya memilih pendapat yang difatwakan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, maka fidyah saja tidak mengapa. Demikian saja ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Mohon maaf masih banyak pertanyaan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu yang tidak bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa dijawab dari ustaz-ustaz yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.